Oke, baik kawan-kawan. Pada pertemuan ini kita akan memulai mata kuliah kita. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke, awal dari kuliah kita akan saya jelaskan dulu rencana pembelajaran dalam satu semester ini. Jadi apa yang akan kita pelajari dalam satu semester di dalam mata kuliah jaringan komputer praktek ini. Harapan saya jaringan komputer sudah kalian kenal karena sudah sering menggunakan. Istilahnya adalah jaringan komputer, tapi pada dasarnya tidak hanya komputer yang membentuk jaringan, tapi sudah banyak yang berupa gadget, mulai dari smartphone, kemudian tablet, kemudian komputer yang desktop maupun yang server. Semuanya akan terkoneksi ke jaringan seluruh dunia. Nah, kita akan membuat miniatur sesuai RPS-nya. Ini adalah kita akan membuat miniatur jaringan cloud. Jadi ada servernya, ada kliennya, ada routingnya, router. Nah, kita akan mulai dari pengkabelan sesuai dengan RPS kita dalam hal ini adalah untuk mata kuliah ini CPMK. Mahasiswa mampu mengkonfigurasi perangkat dalam lingkungan jaringan lokal maupun lintas segmen melalui media kabel dan nirkabel berdasarkan perencanaan yang akan kita buat selama periode kuliah ini. Kemudian yang CPMK yang kedua, memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam pengamanan jaringan dan mengelola bandwidth. Maksudnya adalah ketika kita device punya akses ke seluruh server, ke seluruh jaringan, itu sudah seperti ada kita masuk ke dalam dunia terminal, dunia jalan yang sibuk banget dengan aktivitas orang. Jadi ada yang orang baik, ada yang orang jahat, ada yang copet, ada yang pencuri dan seterusnya. Nah, ketika device kita juga sudah connect ke jaringan luar eksternal, berarti device kita sudah siap untuk diacak-acak juga. Makanya kita perlu pengetahuan tentang keamanan jaringan. Tuh, jadi yang pertama tadi adalah teman-teman nanti bisa mengkonfigurasi jaringan device, apakah itu komputer, apakah itu HP, apakah itu server, bisa connect ke jaringan, bisa berkomunikasi. Komputer bisa membentuk jaringan kalau mereka sudah bisa berkomunikasi antar device itu, baik itu server, baik itu antar klien juga, kiriman pesan melalui smartphone, atau kita membuat aplikasi sendiri pesan untuk mengirimkan secara privasi. Kita membuat aplikasi pesan secara privasi misalnya. Nah, itu akan kita pelajari di selama semester ini. Yang pertama kita harus bisa itu pemahaman tentang konfigurasi jaringan. Nah, untuk mengkonfigurasi jaringan berarti kita harus punya device jaringannya. Sementara ini kita akan melakukan komputer, nanti akan masuk ke lab, laboratorium jaringannya tersendiri. Kita akan ada komputer banyak, di mana komputer itu bisa saling berkomunikasi, maksudnya bisa saling berinteraksi, mengirim, menerima data. Entah itu komputer, entah itu device yang lain, termasuk smartphone. Nah, di mana kita settingnya biar bisa saling berkomunikasi, mengirim data, mengirim pesan. Bisa gambar, bisa video, bisa teks untuk kita kirimkan di situ. Nah, bagaimana caranya agar ini bisa berkomunikasi antara device komputer itu? Yang pertama harus disambungkan dengan secara fisik ada pengkabelan, cabling. Jadi disambungkan dengan kabel. Sebelum masuk ke kabel, kita akan kenal dengan yang namanya media transmisi. Media transmisi ada berapa yang kalian paham sekarang ini? Ada kabel ya, jelas. Kalau jaringan komputer pasti ada kabelnya biasanya. Kalau misalnya tidak ada kabel, bisa menggunakan udara yang
yang sering disebut dengan WiFi. Data dikirimkan melalui udara, gelombang elektromagnetik yang dikirimkan melalui udara. Selain itu sekarang ada kabel juga, tetapi yang dikirimkan bukan gelombang elektromagnetik tapi gelombang cahaya melalui fiber optik. Yang WiFi tadi, yang udara tadi termasuk satelit. Satelit itu juga dikirimkan melalui udara. Nah itu karena dipancarkan melalui udara, data kita pancarkan ke switch ke router melalui udara, maka itu rawan sekali pembajakan. Kalian bisa banyak sekali tertipu di situ ya. Data Anda dibelokkan, data Anda disadap, itu sangat mudah banget. Kalau kalian nanti pengen melanjutkan jaringan komputer ke keamanan yang spesialisnya di situ. Jadi peran antar negara itu kalau mereka bermain, kita mau mengikuti, berarti kita harus bisa menyadap gelombang-gelombang yang dikirimkan dari yang melewati lintasan kita. Gelombang apa yang lewat itu? Oh ada gelombang suara, ada gelombang panas, ada gelombang macam-macam ya. Itu bisa kita sadar. Oh ini gelombang panasnya kemana? Nanti radar kita diarahkan ke sana untuk menghalau serangan, bisa kita melalui sensor-sensor seperti itu. Nah itu kalau kita sudah advance ya, kita di sini belum menggambarkan sampai situ, tapi kalau bisa nanti keamanan untuk device kita sendiri bisa aman. Nah setelah kita kenal dengan media transmisi, kabel, udara, cahaya, fiber optik itu pakai cahaya, nah itu kita sudah layak lah kita ke langkah selanjutnya. Bagaimana kabel? Kabel ada banyak sekali juga nanti. Ketika praktikum nanti akan saya tunjukkan yang dipakai kabel apa. Ada kabel UTP, unshielded twisted pair, ada STP, shielded twisted pair, itu yang dipakai untuk jarak di luar gedung ya. Itu biasanya menggunakan STP biar lebih kuat karena ada shieldednya, ada pelindungnya. Sedangkan yang unshielded itu yang ada di dalam ruangan. Itu nanti ada kategorinya, kategori 5 yang sering dipakai untuk yang di dalam gedung ruangan. Tapi untuk instalasi yang di server biasanya kita pakai yang Cat 6. Karena apa? Cat 6 mampu sampai 1 gigabit mengirimkan, sedangkan yang Cat 5 hanya sampai di 100. Tapi kalau di lab biasanya kita menggunakan yang Cat 5 karena untuk ke komputer masing-masing transmisi 100 mega itu sudah sangat cepat ya. Kalau untuk lab, tapi kalau untuk server biasanya kita pakai yang Cat 6 itu menggunakan sampai 1 giga kabelnya bisa transmisi. Termasuk antar switch 1, switch 2 itu biasanya pakai Cat 6 dan port RJ45 nya, port Ethernet-nya itu harus support juga dengan 1 giga. Sama saja kita pakai Cat 6, tapi kalau switch-nya itu hanya 100 mega ya, nanti kita pakai yang kecil. Jadi jaraknya itu udah tol, tapi portal masuk ke komputernya itu 100 mega sehingga nanti ya tetap aja lambat. Sehingga semuanya harus mendukung. Kemudian setelah kita secara fisik kita sambungkan, apakah itu menggunakan kabel Cat 5, Cat 6 atau FO, fiber optik, apakah itu menggunakan udara, maka langkah selanjutnya adalah kita memberi alamat. Data dikirimkan dari satu komputer ke komputer yang lain, atau satu device ke device yang lain, itu pasti device-nya itu harus punya alamat. Dan alamatnya itu harus unik, spesifik, tidak boleh bentrok, tidak boleh tabrakan. Makanya ketika kita nyeting IP address secara statis atau manual, itu kita harus tahu bahwa komputer ini IP address-nya berapa, yang masih kosong berapa, nanti yang kita pakai. Kalau ada satu yang tabrakan, maka satu segmen itu nanti akan bermasalah. Data akan dikirimkan kemana? Ini kalau IP address-nya ada 2, bahkan ada 3, nanti data itu bingung. Seperti Pak Pos atau paket mau dikirimkan kemana, alamatnya 2, itu bingung. Namanya sama, alamatnya sama, bingung. Nah, ketika kita tahu jaringan fisik sudah terhubung, kemudian ada pengalamatan, harapannya itu sudah nyambung.
bisa nyambung kalau kita sudah tes. Biasanya ngetesnya pakai ping kan. Kalian pakai ping, oh jaringannya ke sana nyambung dari IP address ke sini, IP address ke sana. Tapi selain IP address, secara fisik juga ada alamat. Jadi setiap device perangkat keras yang diproduksi oleh pabrik perangkat keras itu, mereka akan mengeluarkan ciri khas peralatan itu atau alamat secara fisik, itu namanya MAC address, MAC. Setiap device HP, setiap apa itu ada MAC address, alamat secara fisik yang dikeluarkan oleh pabrik, dan itu tidak mungkin seluruh dunia akan sama. MAC address namanya. Kemudian IP address, kita harus bisa setting konfigurasi masing-masing. Apakah konfigurasi secara statis, apakah konfigurasi secara dinamis, atau otomatis? Berarti kalian harus bisa. Ada dua, statik atau dinamis, otomatis. Kalau dalam lab itu hanya di bawah 100 komputer, biasanya kita pakai statik, gak apa-apa. Masing-masing komputer kita kasih ada sendiri. Contohnya dulu warnet itu selalu statis kalau dulu. Setiap komputer ada IP address-nya sendiri-sendiri, fix, tidak akan berubah. Tapi kita juga bisa membuat secara dinamis. Suatu saat berubah, misalnya access point, WiFi itu kita nggak mungkin akan kasih satu-satu secara manual kepada komputer atau gadget, smartphone. Tapi biasanya access point akan kita sediakan dynamic host, di HCP itu sekarang dynamic host configuration protocol. Jadi IP address akan secara otomatis, begitu HP ini connect ke sinyal WiFi, maka dia akan minta IP address ke siapa yang menjadi penyedianya. Nah, nanti ada juga penyedia itu banyak sekali. Contohnya banyak sekali kok bisa, ya kita tidak sengaja misal router di sini pakai TP-Link, sini ada router lagi TP-Link, mereka menyediakan IP address. Nah ini dia mau mulai kemana, yang mau menyediakan kemana itu terkadang konflik di sini. Makanya ada istilah komandan itu karena menyesuaikan mana ini konfigurasi yang terbaik. Itu captain sudah kenal, device kenal, kemudian IP address kenal. Setelah itu mau apa terserah, karena ini sudah connect, kita tes koneksi sudah terserah mau ngapain. Biasanya kita koneksi ke internet, ada satu router yang kita hubungkan ke internet, semua komputer ini connect ke internet. Nah itu gimana? Nah ini ada router namanya routing. Ini kita install, bukan install ya, tapi kita konfigurasi agar mengizinkan komputer kliennya ini dari sini ke internet itu bisa lancar. Nah ini harus kita setting konfigurasinya agar bisa mengizinkan komputer kliennya itu terhubung ke internet. Biasanya pakai NAT ya, Network Address Translator. Komputer klien semuanya yang ada di bawah router ini diizinkan ke internet, tapi sebenarnya yang ke internet yang dikenal itu adalah IP address yang ada di router ini. Jadi tahunya orang luar ini kalau mau akses kemana ini IP address yang dikenal ini. Sehingga ketika IP ada satu jaringan atau satu komputer yang digunakan untuk nge-hack misalnya ke akses ilegal. Nah, yang akses ilegal punya firewall, kemudian atau di sini ada firewall yang diblokir. IP address ini yang digunakan filter oleh semua ini, tapi IP-nya ini diblokir oleh firewall di atasnya. Oh ini ada IP ini ada akses ilegal nih, blokir guys. Maka semua yang ada di sini, semua yang ada di kliennya router ini akan terblokir internetnya, karena mereka ke internet menggunakan IP yang ada di sini. Sedangkan IP ada salah satu yang akses ilegal ke internet ini diblokir, maka semuanya akan terblokir. Itu yang sering terjadi kali itu. Di kampus juga sering mengalami. Sebenarnya akses judi online, porno dan seterusnya itu diblokir sebenarnya oleh yang di atas kita. Dulu kita pernah blokir sendiri,
itu misalnya kayak itu ternyata YouTube dipakai juga untuk belajar ya, tutorial dan itu juga bisa diblokir banyak yang teriak-teriak. Dosennya juga teriak-teriak karena mereka sering nonton YouTube juga untuk tutorial tentang apa. Tapi yang susah itu yang judi online ya, judi online itu susah. Tapi harus punya firewall sendiri untuk memblokir. Itu kalau kita mengizinkan komputer klien connect ke internet menggunakan apa tadi? Nah, network address translator. Tapi kalau dari luar pengen akses komputermu pakai apa? Yang dari luar bisa akses itu. Tadi kan kebalikan, dari dalam mau akses keluar ke internet, keluar aksesnya adalah internet. Nah itu pakai NAT. Tapi kalau dari luar mau akses komputer yang dari sini, pakainya apa? Ada yang pernah pakai ini kan? Yang dari SMK misalnya. Ya, nanti kita cari ya, ada caranya aja. Jadi ada yang forwarding. Kalau kita menggunakan router yang dari IndiHome atau yang dari ISP yang di rumah, itu kita membuat server di rumah, tapi kita ingin akses dari luar. Nah, biasanya kita pakai forwarding. Atau dari sini kita pakai DDNS, kita aksesnya pakai DDNS, itu juga bisa. Intinya forwarding, DDNS itu hasilnya juga forwarding, tapi menggunakan nama. Kalau yang forwarding top nggak ada DDNS-nya, nah itu menggunakan IP address. Kita aksesnya berdasarkan IP address. Apakah IP address itu satu langsung ke satu komputer? Tapi kalau banyak komputer yang memiliki address biasanya dibuat port. Wah, misalnya IP kan yang dikenali di luar kan ini. Oh, kalau akses IP ini, port ini berarti masuk ke komputer sana. Akses IP ini, port ini masuk ke komputer sini. Jadi pakai port untuk membedakan masing-masing komputer. Itu port forwarding. Ada istilah lain yang selain port forwarding itu saya lupa. Nanti kita cari-cari istilahnya. Nah, nanti kalau pas buka alatnya biasanya ingat, oh ini digunakan untuk port forwarding. Oh ini digunakan untuk agar komputer yang ada di dalam rumah kita atau di dalam ini bisa diakses dari luar. Satunya ada servernya, ini server B, server akademik, server keuangan, server e-learning, server apa. Kalau dari luar itu pakainya port. Nah, tapi di sini ada firewall dari luar itu masuk benar atau enggak gitu. Kalau enggak, bagaimana kita memblokir biar dia tidak bisa masuk. Tapi firewall nanti akan kita ajarkan di belakang. Nah ini minimal yang harus kita bisa di semester ini. Kalian mengkonfigurasikan komputer lokal jaringan, tapi juga bisa connect ke internet. Itu kemudian yang dari luar juga bisa masuk untuk akses di jaringan kita ini. Nah, terkait RPS yang akan kita pelajari sudah selesai cukup di situ. Kemudian yang lainnya setiap pertemuan nanti ini RPS akan kita share ke kalian semua. Jadi pertemuan pertama ngapain, kedua ngapain, biar bisa dipersiapkan sebelumnya. Sehingga kita di kelas itu tidak terlalu ngeblank lah kita mau ngapain, tapi sudah ada panduan di sini pertemuannya mau ngapain. Biasanya penilaian saya tidak terlalu mementingkan persentasenya itu lebih sedikit untuk UTS dan UAS, tapi cenderung tugas-tugasnya yang persentasenya 15% lebih besar. Kalau yang kehadiran dan UTS, UAS itu biasanya diambil 10%. Kalau saya biasanya atas persetujuan prodi terutama. Nah, kalau saya memberi nilai kali ini gimana? Pertemuan biasanya ada tugas dan laporan dari hasil praktikum ini. Saya minta diupload di Google Drive ke cloud ya. Tugas-tugas setiap hari yang kalian kerjakan di kelas, belajar apa, kalian upload ke cloud, entah Google Drive, entah OneDrive, entah Dropbox, terserah gitu. Nah, nanti biasanya link dari Google Drive, Dropbox atau OneDrive ini saya minta untuk dikirimkan ke
e-learning, sehingga kita bisa cek setiap saat kalian belajar apa dari drive folder yang kalian kirimkan. Pertemuan pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain, itu kita mengambil nilainya dari apa yang kalian pelajari, sehingga belajar kalian itu tidak semata-mata berada di kelas, bisa berada di kantin, bisa berada di mana saja kalian belajar. Ada catatan-catatan dari belajar itu kalian upload ke Drive. Nah, itu akan menjadi bahan penilaian kita. Biasanya setiap minggu minimal ada satu pembelajaran hasil belajar yang kalian upload ke Drive itu, sehingga ini tanggal sekian minggu, berarti minggu sekian saya akan saya masukkan ke penilaian pertama. CPMK biasanya nyebutnya itu CPMK 1 itu pertemuan 1, 2, 3 misalnya. CPMK 2, pertemuan 3, 4 dan seterusnya kan. Ada CPMK, nah itu kita kumpulkan dalam satu laporan. Itu untuk proses penilaian. Jadi prioritaskan proses pembelajaran kalian yang kalian upload ke Google Drive. Jadi sesuai dengan materi di minggu pertama belajar apa saja, upload sedikit upload nggak apa-apa, yang penting ada progres belajar. Itu kemudian hasil nilai UTS. Kalau praktikum nggak ada UTS, biasanya kita ambilkan dari nilai laporan setiap pertemuannya, nilai UTS-nya. Dan nilai UAS juga laporan setelah UTS, tapi ada satu tambahan, biasanya tugas besar di situ. Setelah UTS biasanya ada tugas besar. Misalnya membuat topologi, kapasitas. Nah, tugas topologi antar gedungnya punya banyak ruang. Anggaplah ini seperti kampus kita ini, kampus UT, ada banyak gedung, ada banyak komputer di bagian biro operasional, di bagian admin prodi, di bagian dosen, di bagian rektorat, dekanat dan seterusnya. Itu ada perlu kita olah, kita kelola IT berapa ke sana, IT berapa ke sana. Itu tugas besar. Minimal dalam satu wilayah beberapa gedung. Tapi bisa juga karena kampus kita punya 3, di mana ada kampus 1, kampus 2, kampus 3 itu bisa membentuk jaringan plan lokal area. Kok bisa plan ada di sana ya? Bisa. Anggaplah kita punya perusahaan, punya cabang di Jakarta, di Surabaya, di Semarang, di luar Jawa juga boleh. Nah itu di situ kita membuat jaringan lokal. Seolah-olah jaringan lokal padahal tempatnya berjauhan. Nah, gimana kita merancangnya, pakai topologi apa, kita lihat biayanya, ada prioritas-prioritas ya. Kalau ingin yang high class seperti ini, kita akan bangun jaringan antar pulau nih. Perusahaan itu ada di antar pulau. Gimana buat jaringannya? Biar jaringan itu seperti lokal. Loh, kok bisa juga lokal ya? Bisa. Contohnya apa? Ya ATM. ATM itu ada yang di sini, kemudian ada di ATM bank, maksudnya gitu. Nah itu kan mereka pakai satelit langsung. Nah, gimana cara membangunnya? Atau mungkin perusahaan-perusahaan yang kalau membangun satelit itu berat, biayanya mahal. Satelit nyewa berapa per tahun? Nah, gimana yang paling murah? Berarti kita pakai jaringan internet, jaringan yang sudah ada. Gimana biar kita bisa jaringan lokal? Nah, itu namanya nanti kita membuat VPN, Virtual Private Network. Jadi kita membuat jalur sendiri seolah-olah jaringan lokal, tapi melalui jaringan internet, namanya VPN. Sehingga lalu lintas itu hanya untuk data kita aja. Data yang hacker, data apa itu harus bisa menembus VPN kalau ingin mengambil menyadap data. Nah, gimana kita membangun jalur VPN ini, tapi juga aman. Keamanannya bagaimana? Apa saja yang harus dienkripsi? Enkripsinya pakai enkripsi apa biar tahan? VPN, tunneling. Ada, kalau di teori nanti istilahnya tunneling. Kita buat terowongan di dalam jaringan internet. Itu kalau
di luar 10 km atau lebih luas lagi antar pulau. Tapi semuanya kita buat jaringan lokal menggunakan IP address lokal. Sehingga kalau pengen ke internet, ya kita terpusat di mana internetnya. Oke, itu. Kemudian penilaian sudah, RPS sudah, tugas besarnya sudah, kemudian WiFi, jaringan WiFi selain menggunakan access point ada juga yang pakai Bluetooth juga. Tapi kalau Bluetooth kan tersendiri ya, kita biasanya Bluetooth antar device yang tidak ada routingnya. Tapi kalau kita WiFi, antar WiFi bisa di-routing-routingkan. Namanya access point ya. Misalnya antar gedung kampus 1, kampus 2, kampus 3 pakai WiFi ya. Nanti ada koneksi antar antena itu point to point. Yang tengah kampus 2 berarti ada 2, poin ke kampus 1 dan poin ke kampus 3. Dimana agar kampus 1 bisa connect ke kampus 3 melalui access point antena yang ada di kampus 2 misalnya gitu. Itu jaringan WiFi. Kita bisa menggunakan peralatan praktikum yang di lab menggunakan access point yang ada di sana. Untuk WiFi, kemudian untuk firewall nanti kita bisa memberi keamanan, misalnya memblokir apa situs porno, memblokir situs-situs, memblokir judi online atau game online itu game jaringan. Karena biasanya pegawai itu kalau nganggur game dan lupa waktu, bahwa sekarang itu hanya masih jam kerja, sehingga bisa diblokir antara jam sebelum jam 6, kemudian jam 12 sampai jam 13, dan jam 17 ke atas kita blokir, atau 18 ke atas kita blokir untuk akses media sosial, untuk akses. Tapi kalau yang jam-jam kerja ya kita usahakan bisa connect semua, karena biasanya itu dan media sosial itu digunakan untuk kerja. Jadi cabling, routing, subnetting, kemudian firewall, bridging, ada banyak sekali yang nanti bisa kita lakukan untuk target mata kuliah jaringan komputer ini. Harapan saya tidak hanya di kelas untuk belajar jaringan komputernya, tapi di luar juga bisa. Kita membuat grup WA agar bisa komunikasi lebih intens. Jadi sewaktu ada pertanyaan bisa langsung diajukan di situ. Harapan saya bisa aktif di situ semuanya. Terakhir dengan update terakhir terkait dengan pembelajarannya. Apa yang sudah dipelajari terakhir, kok bingung, kok stres, kok begini itu. Nah, kita komunikasikan di grup. Itu apalagi yang kurang? Ada pertanyaan? Unek-unek? Keluh kesah? Ya, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sekian dulu pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan terkait dengan IP addressing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.